Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan kita sekarang bisa bersyukur sama-sama bisa berkumpul kembali untuk sama-sama memulai ibadah di minggu hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan satu lagu yang terutama di dalam hidup ini. Biar kita selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan katakan, saya mau cinta Yesus. Kami bersyukur, kami mau katakan kami cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang selalu melimpah untuk kami. Saat ini kami memulai ibadah kami. Tuhan sucikan, kuduskan kami semua, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mau memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersukacita di pagi hari ini, kami mau memuji nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai pujian kita di pagi hari ini. Kita katakan Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus seperti pokok anggur, kita seperti ranting-rantingnya, dan kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya kita bisa berbuah selalu.
nyanyi sekali lagi lagu ini ya, Yesus Pokok. Sambung pujian kita berikutnya, kita katakan it's a great thing kalau kita bisa memuji Tuhan, bisa melayani Tuhan, dan kita bisa sama-sama kita bisa mencintai Tuhan. Itu suatu anugerah luar biasa. Katakan it's a great thing to serve the Lord. Dan kita mau jalan di dalam terang Tuhan. It's a great masih lanjut memuji nama Tuhan. Katakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu menang dalam segala apapun karena ada Tuhan bersama kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Sama-sama kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dan sehat di rumah. Adik-adik sehat, papa mama juga. Nah, hari ini Kak Nedra mau menceritakan dan mengajarkan tentang satu ayat dari Amsal 3 ayat 6. Mungkin adik-adik juga sudah pernah mendengar ayat ini. Bunyinya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Nah, kita ulangin lagi ya. Kita ulangi lagi. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar seperti ini. Bersandar karena tangan ini menyandarkan ke tangan bawahnya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ulangi lagi ya. Amsal 3 ayat 6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hati gimana? In heart. Dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam bahasa Inggris seperti ini. Proverbs 3 verse 6.
Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your understanding. Oke? Nah, hari ini Kak Nidil mau cerita tentang apa sih? Nah, Amsal itu diceritakan oleh seorang raja. Ditulis oleh seorang raja. Namanya adalah Raja Salomon. Nah, ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah raja yang berhikmat, raja yang baik, raja yang menulis kitab Amsal. Dan kitab Amsal ini eh, adalah kitab yang mudah untuk adik-adik juga baca. Jadi adik-adik juga bisa baca bersama mama dan papa. Ya, nanti bisa bertanya kepada papa artinya apa sih. Nah, suatu hari Raja Salomo ditanyakan apa yang harus kita lakukan oleh orang-orangnya, oleh warga rakyatnya. Lalu kemudian Raja Salomo bilang bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Maksudnya apa sih sebetulnya ayat ini? Karena seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat kita bingung, saat kita takut, kita tidak tahu. Lalu kita pergi ke siapa? Kita pergi ke mama untuk bertanya, ke papa, atau ke guru. Nah, tetapi selain itu kita juga harus percaya kepada Tuhan untuk semuanya, ya. Nah, cerita selain itu, kakak mau cerita seperti ini. Nah, satu hari Julio ini lagi mau pergi kemana? Ke puncak. Wah, asik sekali. Siapa di sini yang sudah pernah pergi ke puncak? Adik-adik sudah pernah? Nah, puncak tuh asik ya. Dingin, terus ada gunung-gunung, ada banyak pohon, ada apa lagi? Iya, ada bunga-bunga, ada kadang-kadang kalau ke puncak juga pergi ke taman safari ya. Jadi ada binatang di sana, pokoknya indah sekali. Nah, semuanya itu buatan siapa? Buatan Tuhan. Tuhan yang bikin ini semua. Nah, Julio dan kakaknya sudah ingin sekali sampai ke puncak, tetapi coba tebak apa yang terjadi. Hmm, kena macet. Aduh, Julio kesal sekali karena wah lagi liburan gini, adik-adik juga lagi libur kan, lagi libur sekolah kan. Nah, siapa yang pergi ke puncak? Nah, karena orang banyak yang pergi ke puncak, jadinya macet. Akhirnya Julio kesal, sebel. Terus kemudian apa yang terjadi? Ya, karena macet, mobilnya panas, jadinya mogok. Tetapi, itu Julio tambah kesal lagi. Kakaknya juga. Tapi akhirnya Julio juga bisa sampai ke puncak. Wah, lihat tuh. Julio seneng banget sama kakaknya juga udah sampai ke villa di puncak. Terus kemudian di sana mereka main, mereka berenang, mereka jalan-jalan, mereka makan. Akhirnya mereka bisa bersenang-senang. Terus kemudian besokannya Julio dan kakaknya main lagi, masih ada di puncak, masih main. Biasanya adik-adik kalau ke puncak berapa hari? 3 hari? 2 hari? Biasanya tidak lama-lama ya, tetapi cukup menyenangkan. Nah, di sana kakak Julio dan Julio bermain sampai malam, nonton, main game. Siapa di sini yang suka main game? Kamu ya? Nah, banyak yang main game. Kakak Julio dan Julio juga main game sampai malam. Padahal mamanya udah bilang, besok kita ke gereja ya. Eh, jangan lupa kita mau ke gereja. Jangan tidur malam-malam katanya. Mamanya kalian gitu juga nggak? Kalau mau ke gereja besoknya dibilangin jangan tidur malam-malam ya. Kenapa? Supaya kalian pagi-pagi bisa bangun pagi dan gak ngantuk ya. Sama seperti ke sekolah. Nah, tapi karena Julio dan kakaknya itu lagi lagi seru-serunya bermain, akhirnya tidurnya kemalaman. Lalu bangun-bangun, dibangunin sama mamanya Julio.
Julio, ayo bangun, kita mau ke gereja. Wah, Julio sama kakaknya masih ngantuk banget. Aduh, ngantuk banget nih. Aduh, sebel. Kenapa sih harus ke gereja? Ya kan? Terus tau nggak mamanya bilang apa? Mamanya bilang seperti ini. Kalau ke gereja itu ngapain sih di gereja biasanya? Coba. Biasanya adik-adik kalau ke gereja ngapain? Tidak di gereja. Betul, mendengarkan firman Tuhan. Dari mendengarkan firman Tuhan itu, kita jadi tahu ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan ke murid-muridnya. Lalu selain itu, kita jadi tahu kalau Tuhan tuh cinta sekali sama kita. Tuhan sayang sekali sama kita. Nah, selain itu, kita juga tahu bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Jadi banyak hal yang kita belajar dari pergi ke sekolah minggu. Lah, terus supaya apa? Memangnya kita belajar ajaran Tuhan, belajar tentang cinta Tuhan, belajar bagaimana cara mengasihi Tuhan. Sebetulnya itu semua untuk apa sih? Nah, supaya kita bisa berhikmat. Berhikmat itu artinya apa sih? We have wisdom. Wisdom itu artinya adalah bijaksana, melihat sesuatu dan lebih mengerti. Ini untuk kebaikan siapa sih? Ini untuk kebaikan saya atau bukan? Lalu pada saat-saat sulit kita jadi bisa mengerti untuk bersabar, untuk bersandar kepada Tuhan. Sini misalnya seperti ini. Kakak mau kasih sebuah pengertian yang lebih mudah lagi. Kalau kalian lagi takut nilai kalian kayaknya jelek deh di sekolah. Duh, aku takut aku nggak naik kelas nih. Terus kemudian kalian pergi ke siapa? Untuk supaya kalian tetap bisa tenang, kalian kemana? Kalian nggak bisa, kalian boleh cerita sama papa mama, itu harus cerita sama papa mama. Tapi selain itu, kalian juga harus berdoa. Berdoa supaya kalian diberikan ketenangan, supaya bisa tidur malam dengan nyenyak, nggak ketakutan lagi, ya. Karena kita semua tahu, semuanya adalah rencana Tuhan. Ya, jadi kalian tahu nggak sih kalau bumi itu gak cuma bumi ya, universe semuanya diciptakan Tuhan dalam 6 hari. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Hari pertama Tuhan membuat adanya langit dan bumi. Terus kemudian dan di hari-hari selanjutnya di hari kelima Tuhan menciptakan namanya manusia. Sorry, hari keenam. Nah, itu Tuhan membuat hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu dengan rencana. Begitu juga dengan kita. Tuhan memberikan rencana yang banyak sekali untuk kita. Dan kita butuh apa untuk mengerti? Butuh hikmat, butuh wisdom supaya kita bisa mengerti. Dan kita taunya dari mana? Taunya dari mengerti ajaran-ajaran Tuhan, mengerti cinta Tuhan, mengerti bagaimana cara mengasihi Tuhan. Nah, terus supaya apa lagi sih kita memangnya harus mendengarkan ajaran Tuhan? Supaya kita semakin percaya. Ya, seperti kakak bilang tadi, karena Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana buat hidup kita semuanya, bahkan kita harus percaya sama Dia. Walaupun misalnya nih, kalian ingat nggak si Julia mobilnya mogok? Ingat kan? Oh, Julia mobilnya mogok waktu pergi. Walaupun begitu, Julia akhirnya juga tetap bisa bersenang-senang dengan kakaknya, bisa tetap main. Ya walaupun Julio kena macet, dia kena mobilnya mogok, tapi pada akhirnya dia bisa menikmati main di puncak, ya kan? Nah, karena itu kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa walaupun keadaan kita lagi sulit, ya, misalnya nih. Walaupun keadaan kita sulit, kita nggak bisa pergi ke time zone setiap kali kita mau, atau nggak bisa dapetin tas yang kalian mau, ya, karena pasti kan tidak semua kalian bisa dapatkan. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana. Tuhan ingin bikin kalian lebih kuat, ingin bikin kalian lebih sabar juga. Nah, bagaimana kakak bisa tahu itu? Nah, karena kakak juga belajar dari ajaran Tuhan.
Nah, bagaimana caranya? Kalian semakin banyak dengarkan sesuatu yang seperti ini, semakin rajin dengan firman Tuhan, pasti kalian bisa semakin mengerti. Nah, kalau kita lihat ya, sekali lagi kakak mau tanya sesuatu. Kalau kalian itu takut, kalian pergi ke siapa? Kalau kalian lagi khawatir, pergi ke siapa? Papa mama ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita takut, kita bingung, kita cerita sama papa mama. Kalau di sekolah, kita kalau takut atau bingung, kita tanya sama siapa? Kita cerita sama siapa? Sama ibu guru atau bapak guru. Kalau kita sakit, kita pergi ke siapa? Pergi ke dokter. Kenapa kita pergi ke dokter? Karena kita percaya kalau ke dokter, kita bisa dikasih obat dan kita bisa sembuh, ya kan? Kalau di sekolah, kalau kita ketakutan atau kita bingung, kalau misalnya kita ketakutan karena bisa ada teman yang marah sama kita atau ada teman yang dorong kita terus kita merasa tersakiti, kita pergi kemana? Ke ibu guru. Karena dengan ke ibu guru atau ke bapak guru, kita percaya kalau mereka bisa bantu kita, mereka bisa lindungin kita, ya kan? Nah, begitu juga dengan di dunia ini untuk semuanya kita percaya sama Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan melindungi kita, menjaga kita dan sayang sekali sama kita. Ya, karena itu kita juga harus percaya dengan Dia, percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Setengah hati maksudnya kayak gimana sih? Setengah hati itu artinya ya percaya sih, tapi nah kalau itu artinya bukan segenap hati. Segenap hati itu artinya betul-betul percaya sama Tuhan. Ya, kita tidak ragu, kita tidak bingung lagi, kita tidak kayak, iya nggak ya? Hmm, kira-kira bener nggak ya Tuhan bakalan ngelindungin aku? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, boleh nggak sih Kak bertanya seperti itu? Boleh, tapi apa? Kita jangan ragu. Kita tidak boleh ragu bahwa Tuhan nggak sayang sama kita, bahwa Tuhan nggak akan lindungin kita. Tidak. Jadi kita ulangin lagi ya. Ayat hafalan hari ini dari Amsal 3 pasal 3 ayat 6 yang bunyinya adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, coba yang mau bahasa Inggris ya. Proverbs 3 Proverbs 3 verse 6. Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your understanding. Again, Proverbs 3 verse 6. 6. Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your understanding. Oke, jadi hari ini kalian belajar apa? Belajar tentang percaya sama Tuhan, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengerti bahwa Tuhan punya rencana, kita bisa lebih berhikmat, kita bisa lebih bijaksana saat masa-masa yang sulit, ya. Jadi kalau di masa-masa yang sulit, kalian lebih baik cerita sama papa mama, berdoa juga iya, ya. Oke, semoga hari ini kalian belajar tentang banyak hal, belajar tentang sesuatu, bahwa walaupun di masa-masa sulit seperti Julio dan mobil mogoknya, waktu pergi ke puncak, tapi akhirnya apa? Julio bisa pergi ke puncak dan menikmati hari-hari di sana. Begitu juga dengan kalian. Walaupun sekarang lagi sulit, atau besok-besok sulit, tapi Tuhan pasti memberikan sukacita buat kalian. Ya, semangat ya semuanya. Oke, last one. Terakhir kali, ayo kita ulangin.
ayat hafalannya sama-sama. Oke, dari mana tadi? Amsal 3 ayat 6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan kiranya menerima dan memakainya untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati kami juga seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan lewat QRIS berikut dan juga bisa mentransfer melalui papa dan mama ke rekening bank yang ada di layar. Dan sampai kita mau nyanyikan pujian, adalah sukacita di hatiku diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku diberikan Tuhanku. Adalah sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita, sukacita di hatiku diberikan Tuhanku. Terima kasih untuk persembahannya. Dan saat ini kita mau menutup ibadah kita. Kita sama-sama kita naikkan pujian. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Bapa dalam surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur, kami bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk sama-sama bisa beribadah dan saling menguatkan. Kami berdoa untuk adik-adik yang sudah bisa datang ke gereja dan adik-adik yang masih ada di rumah. Tuhan memberkati seisi keluarganya, juga memberkati sekolahnya, masa depannya, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.